Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran fisika. Pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengukuran. Nah, sebelum kita membahas ke materi pengukuran, kita review dulu materi kita pada minggu kemarin, yaitu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Di sini besaran pokok itu ada 7 atau sering kita singkat dengan jiwa SMP, di mana J itu jumlah zat, satuannya mol, intensitas cahaya satuannya kandela, waktu satuannya sekon, arus listrik satuannya ampere, dan suhu satuannya Kelvin, massa satuannya kilogram, dan panjang ini satuannya meter. Besaran pokok ini kita sudah membahas dulu, kalian waktu SMP sudah pernah membahasnya ya, sudah pernah belajar tentang besaran pokok. Nah, di sini kita tambahkan ada dimensi. Dimensi ini jangan lupa ditulis dengan huruf kapital, kemudian di samping kanan dan samping kirinya itu diberikan kurung siku-siku. Yang selanjutnya adalah besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang tersusun dari beberapa besaran pokok. Contoh besaran turunan sebagai berikut. Yang pertama adalah luas. Luas itu satuannya meter persegi. Luas ini adalah turunan dari besaran pokok panjang. Taunya dari mana, Bu? Taunya kita tahu dari satuannya. Meter itu adalah satuan besaran pokok panjang. Kemudian volume, satuannya meter kubik. Berarti dia adalah turunan dari besaran pokok panjang. Kemudian yang kecepatan satuannya meter per sekon. Berarti ini kecepatan adalah turunan dari besaran pokok meter. Meter itu panjang. Dan sekon itu adalah besaran pokok dari besaran waktu. Jadi kecepatan adalah turunan dari besaran panjang dan waktu. Kemudian ada lagi massa jenis. Massa jenis ini adalah satuannya kilogram per meter kubik. Berarti di sini massa jenis adalah turunan dari besaran kilogram, itu satuan dari massa. Kemudian meter kubik adalah 1 meter. Meter adalah besaran dari satuan besaran pokok panjang. Berarti turunan dari massa dan panjang, ya. Selanjutnya kita akan membahas ke materi pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu benda dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai satuan. Contohnya kegiatan pengukuran adalah mengukur panjang pensil. Berarti kan kalian membandingkan sesuatu bendanya itu adalah pensil dengan satuannya yaitu sentimeter. Nah, pengukuran ini pasti yang pertama kita akan menggunakan alat ukur, ya kan? Alat ukurnya apa tadi? Mengukur pensil adalah menggunakan penggaris atau mistar. Nah, di sini satuan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada satuan baku. Satuan baku itu adalah satuan yang digunakan di seluruh dunia. Contohnya ada sentimeter, meter, kilogram, gram.
dan lain-lain. Kemudian satuan baku, satuan yang hanya digunakan di daerah tertentu saja. Contohnya satuan baku itu adalah satuan jengkal. Terus ada inci, itu satuan tidak baku. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam alat ukur. Macam-macam alat ukur. Yang pertama, besaran. Yang pertama adalah jumlah zat. Jumlah zat ini kita tidak bisa mengukurnya secara langsung. Nah, kita cara mengukurnya gimana, Bu? Cara mengukurnya adalah dengan menggunakan rumus. Rumusnya akan kalian peroleh saat pelajaran kimia. Rumusnya itu adalah misalnya N jumlah zat atau mol itu sama dengan N sama dengan massa dibagi massa atom relatifnya. Kalian akan membahasnya lebih lanjut pada materi kimia. Besaran yang kedua adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini bisa diukur. Alat ukurnya yang pertama ada spektrofotometer dan luxmeter atau lightmeter. Ini untuk mengukur besarnya intensitas cahaya. Kemudian yang ketiga ada besaran waktu. Besaran waktu itu sering kita gunakan sehari-hari ya. Contohnya itu ada alat ukur waktu, ada arloji, ada stopwatch. Stopwatch itu ada stopwatch digital, ada stopwatch analog, dan ada jam pasir, kemudian ada jam matahari. Kemudian ada satu alat waktu yang sering kita gunakan sehari-hari setiap waktu yang belum ada di sini. Apa itu? Ya, betul ya. Ya, alat waktu yang kita sering gunakan adalah jam dinding. Terus yang selanjutnya keempat ada arus listrik. Arus listrik itu kita gunakan alat namanya ampere meter. Atau kalau tidak ada ampere meter, kita bisa menggunakan multimeter. Multimeter ini adalah alat ukur yang bisa mengukur arus listrik, tegangan, dan hambatan atau sering disebut dengan avometer. Selanjutnya adalah alat ukur suhu. Ya, kita sering menggunakan ini ya. Yang pertama ada termogan. Ini untuk mengukur suhu tubuh kalian apabila akan memasuki sekolah. Kemudian yang kedua ada alat termometer klinis. Ini juga untuk mengukur suhu tubuh kalian ya. Yang ketiga ada termometer ruangan atau termometer dinding. Ini biasanya terpasang di dinding atau ruangan laboratorium. Nah, di sini yang warnanya merah ini disebut dengan termometer laboratorium. Ini digunakan untuk praktikum. Yang selanjutnya ada alat ukur massa. Ini kalian nanti juga akan menggunakan pada saat praktikum ilmu resep dalam menggunakan obat-obatan ya. Yang pertama ada neraca Ohaus atau neraca lengan 3. Kenapa namanya lengan 3, Bu? Karena lengannya di sini ada 3. Cara penggunaannya gimana? Gampang, tinggal bendanya kalian masukkan ke sini, kemudian ini anak timbangannya kalian geser-geser sampai dia seimbang. Nah, hasil pengukurannya kita tinggal tambahkan anak timbangannya dari lengan 1, lengan 2 ke lengan 3. Kemudian
Yang selanjutnya ada dacin. Dacin ini biasanya digunakan untuk menimbang padi ya. Terus yang ketiga ada neraca dua lengan. Ini neraca dua lengan kalian besok akan gunakan pada saat praktikum ilmu resep. Yang selanjutnya ada neraca langkah. Terus ada neraca duduk. Neraca duduk ini biasanya disebut dengan neraca pasar. Yang selanjutnya ada neraca digital. Ini sering kalian lihat ya kalau kalian main di swalayan. Biasanya ada alat tersebut. Selanjutnya ada alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang pertama ada meteran kelos, ada penggaris, ada mikrometer dan jangka sorong. Yang akan kita bahas adalah hasil cara menentukan hasil pengukuran mikrometer, skrup dan jangka sorong. Pertama ada jangka sorong. Jangka sorong ini terdiri dari dua skala. Skala yang pertama itu skala yang di atas ini ya, yang ada tulisannya 3, 4. Itu disebut dengan skala utama. Nah, yang di bawah ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 10. Ini namanya adalah skala nonius. Nah, di sini caranya pertama untuk menentukan skala utama, itu skala yang dekat dengan 0 skala nonius. Ya. Yang skala utama. Kita langsung ke contoh soalnya. Saya di situ ya. Skala utama. Skala utama atau saya singkat jadi SU ya, skala utamanya. Berarti kita cari yang bagian atas yang dekat dengan 0. Berarti kan di sini ya, kalian cari yang sebelah kiri. Berarti 3,1. Jangka sorong itu satuannya sentimeter. Kemudian skala noniusnya kalian cari yang atas dengan yang bawah itu yang berhimpit di angka mana? Kita cari. Oh, ini tidak berhimpit. Oh, berhimpitnya di sini ya. Nah, berhimpitnya di sini. Kita hitung. Hitungnya itu angka yang di bawahnya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berhimpitnya di angka 9. Kita tulis 9. Kemudian kita kalikan dengan ketelitiannya. Ketelitiannya adalah 0,01 cm. Kemudian kita tinggal kalikan. SU-nya acak ya, karena tidak dikalikan. Yang di bawahnya 9 kali 1, 9. Kemudian tambah 0 komanya di belakang, koma ada 2 angka, berarti 0,09 cm. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. 9, 1,3. Berarti hasil pengukuran jangka sorong di atas adalah 3,19 cm. Terus selanjutnya ada mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini ketelitiannya sebesar 0,01 mm. Nah, di sini beda ya dengan tadi ya. Kalau tadi kan jangka sorong itu skala utama dengan skala noniusnya itu kan atas bawah. Kalau mikrometer skrup itu skala utamanya itu yang ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah skala utamanya, skala utama. Nah, kita menentukannya gimana, Bu? Menentukan skala utamanya adalah yang dekat angka yang di sini, yang sebelah kiri, yang dekat dengan selubungnya. Berarti di angka yang mana?
Di angka yang mana? Di sini ya, berarti ini adalah skala utamanya. Kita tulis skala utama itu sama dengan 2. Karena di sini mikrometer skrup satuannya adalah milimeter. Berarti di sini skala utamanya 2 milimeter. Kemudian lanjut ke skala Noniusnya. Skala Nonius adalah yang di sebelah kanan. Kita cari skala Noniusnya yang berhimpit dengan garis mendatarnya, horizontalnya itu yang berhimpit di sebelah mana? Di sebelah mana? Kita cari. Oh, di sebelah sini, Bu. Yang ini ya, berarti ya yang garis ini ya. Nah, yang ini saya merah-merahkan ini ya, yang saya beri warna merah. Nah, kita cari di atas 10, di bawahnya 5. Berarti kan semakin ke atas nilainya semakin besar. Berarti setelah 5 itu berapa? 6. Oh, berhimpitnya berarti di angka 6. Dikalikan ketelitiannya 0,01 mm. Nah, berarti di sini 2 mm. Di bawahnya berarti jadinya 0,06 mm. Kemudian kita jumlahkan 2,06 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 2,0 mm. Itu untuk mikrometer skrup. Contoh soal berikutnya. Tentukan hasil pengukurannya. Ini kanan kiri ya, berarti dia termasuk mikrometer skrup. Mari kita tentukan pengukurannya. Berarti kita tentukan dulu pertama skala utamanya. Skala utamanya di mana? Yang dekat dengan selubung. Oh, ini ada yang di bawahnya, Bu. Oh, kalau di bawah itu, yang di bawah itu nilainya 0,5 ya. Jadi yang ini skala yang kecil-kecil di bawah itu nilainya 0,5. Berarti kita tinggal tambahkan 6 ditambah 0,5. Berarti sama dengan 6,5 mm. Untuk skala Noniusnya, skala Nonius berarti yang berhimpit ya. Kita cari yang berhimpit. Yang berhimpit di sebelah mana? Di sebelah mana yang berhimpit? Yuk kita cari. Oh, ini Bu, yang sebelah sini ya, Nak. Ya, teman-teman, di sebelah sini. Nih, sebelah sini ya yang berhimpit. Nah, ini di angka berapa? 45, 40, 35. Berarti ke bawah, berarti dia semakin kecil. Berarti setelah 34, 35 berarti di sini adalah 34. Tulis di sini 34 dikalikan ketelitiannya 0,01 mm. Berarti kita tulis di sini 6,5 mm. Kemudian skala Noniusnya kita kalikan 34 dikali 0,01 berarti sama dengan 0,34 mm. Kemudian kita jumlahkan 4, 8, 6 6,84 mm. Itu contoh hasil pengukuran dari mikrometer skrup apabila di sini ada setengahnya ya. Jadi kalau di bawah ini nilainya setengah, kalau di atas nilainya kelipatan bulat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, untuk lebih
kalian untuk latihan soal di rumah agar kalian lebih memahami materi tentang pengukuran. Sekarang kalian buka Google Classroom kalian, kemudian kerjakan latihan soal jangka sorong dan mikrometer skrup di Google Classroom. Kemudian upload foto jawaban kalian pada komentar pribadi ya, komentar pribadi, jangan di komentar kelas. Nanti kalau komentar kelas nanti nilai kalian tidak bisa terekam di Google Classroom ya. Jadi di komentar pribadinya untuk mengupload jawaban kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan lewat WA atau Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.